Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks besok, dan juga ada 7 saham di sektor konsumer. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh AISA. Kita langsung saja ke indeks. Indeks kembali tertekan. Hari ini sempat sebentar aja di zona hijau, tapi kemudian tertekan ya, dan terkoreksi cukup dalam 0,92% ke harga 6.058. Transaksi hari ini ada di 10,9 triliun sampai saat ini. Asing hari ini net sell di 91 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. ISG memang kurang bagus seperti yang saya bilang kemarin ya. Kalau ISG bisa tutup minimal di 6.120 bagus, tapi hari ini dia cuman level tertingginya tuh di 6.119, kemudian dia turun ya. Ini potensi seperti yang saya bilang juga kemarin, menutup gapnya. Apakah sudah ditutup? Gapnya itu ada di high-nya 6.030, low hari ini di 6.034 ya. Sedikit lagi lah potensi ya, mungkin semoga aja satu candle lagi habis itu kembali rebound ya. ISG bisa bergerak sideways, masih di range harga supportnya 6.000 dan resistennya 6.100. Jadi cukup bagus juga nih ISG. Kalau dia turun dan ada pantulan di area support 6.000 ini ya bakal kencang juga naiknya, 1,5% ya lumayan ya. Jadi saham-saham yang langsung berkolerasi dengan ISG juga akan naik tinggi ya. Yang pastinya LQ45 big cap ya, jagain aja. Besok dilihat kalau dia koreksi dulu dan ada perlawanan di area support, bisa buy on weakness saham-saham LQ45 ataupun big cap. Jadi seperti itu untuk ISG ya. Besok arahnya masih ke bawah, tapi kemungkinan semoga ada rebound perlawanan di area support seperti minggu lalu. Seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang hari ini ditutup koreksi tipis 0,79% ke harga 6.275. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya bisa dikatakan IMDF gagal lagi menguji 6.100, dan ini bisa dikatakan pola descending triangle ya. Hari ini dia sempat menyentuh 6.400, tapi karena market nggak mendukung dia pun terkoreksi hari ini. Jadi besok masih berpeluang koreksi ke area supportnya ya di 6.200 atau menguji trend line uptrendnya ini ya. Kalaupun jebol toleransinya 6.100 ini jangan dijebol nih ya. Kalau dihapus trend line-nya ya, ini kan terlihat INDF bergerak sideways di range harga supportnya 6.090, resistennya 6.400. Sekarang harganya udah di dekat resisten, jadi wait and see aja dulu karena bisa dikatakan INDF juga gagal breakout EMA 60-nya. Wait and see aja dulu. Tapi kalau untuk disimpan midterm ini menarik juga karena INDF di harga murahnya, dan kemungkinan kecil kalau sampai jebol lagi 6.000 tinggal cut loss saja. Risk rewardnya juga menarik kan, ke 6.800 saja lumayan nih ya. Tarik seperti ini aja risk rewardnya nih, cut lossnya 3%, 4%, profitnya 8%. Jadi menarik juga. Yang mau nyicil aja, siapa tahu dikasih harga lebih murah besok ya. Misalnya dia turun lagi sekitar 3%, itu lebih bagus. Jadi average-nya jadi lebih kecil, jadi profitnya juga lebih besar. Ini kan terlihat INDF itu bergerak di area konsolidasi yang cukup lebar nih. Supportnya itu sebenarnya ada di 6.000, tapi cut loss saja kalau turun dari 6.100, nanti buyback di bawah. Kalaupun mau simpan sampai bawah juga nggak masalah dengan skenario jebol 6.000, udah jangan dipikirin lagi. Itu berarti INDF akan melanjutkan downtrend. Kan ini dia udah downtrend dari September 2020, dia downtrend dan ini konsolidasi. Harusnya ini konsolidasi untuk naik. Kalau dia jebol 6.000 udah jangan dipikirin, itu berarti downtrend. Jadi seperti itu untuk INDF. Tapi kalau dilihat ini kan low-nya terus naik, jadi harusnya sih masih bisa lanjut. Jadi seperti itu untuk INDF. Potensi arah ya sepertinya tren jangka pendek turun dulu uji 6.100, baru kemungkinan minggu depan mantul. Jadi seperti itu untuk INDF. Kita langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang hari ini ditutup di harga 8.225, sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy, bahkan dari tanggal 10 Agustus
Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP ini di area support dan dia lagi membuat base. Jadi ini menarik juga dan ICBP di bawah harga wajarnya. Dan terlihat juga ICBP nggak membuat low baru. Terlihat juga ICBP membentuk malah lower high bukan lower low. Jadi arahnya memang ke atas. Cuman ini lagi konsolidasi. Kalau mau coba spekulasi buy untuk disimpan mid term juga ini menarik, targetnya itu terdekat 9.200 sampai 10.600. Semoga akhir tahun ya. Tinggal skenarionya kalau dia kembali downtrend jebol 8.000 ya udah jual. Nih, seperti ini aja risk rewardnya. Cut loss-nya 7.900, target profit terdekat 8.800 nih. Risk rewardnya aja 1:2. Kalau ke 8.800 apalagi ke 9.200 1:4 ya. Apalagi sampai 10.600. Ini menarik menurut saya ICBP, tinggal nunggu momentumnya. Kalau dia dilirik lagi market bagus bullish, kalau market di atas 6.200 lagi ya confirm breakout ya, yang pastinya saham consumer bakal rally, terutama ya saham grup Indofood. Jadi seperti itu, karena Indofood yang menurut saya teknikalnya ada perlawanan di area support. Kalau MSP, GGRM, dan UNPR tuh masih tertekan. Jadi yang menarik menurut saya big cap di sektor consumer itu grup Indofood. Jadi seperti itu, tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing kalau mau jual beli. Jadi seperti itu. Untuk INDF juga menarik nih. Semoga aja dia mampu breakout minggu depan 8.400 dan mengarah ke 8.800. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada UNPR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,91% ke harga 4.090. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR masih didistribusi. Yang distribusi juga broker asing, ada Kajet, CS, dan BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR terlihat memang mulai konsolidasi ya. Dia sempat coba rebound hari kemarin tapi hari ini tertekan lagi. Ya kita harus akui karena market, bukan UNPR sendiri yang turun. Rata-rata saham big cap turun. Jadi ya wajar, yang penting UNPR nggak jebol 4.000. Kalau mau coba spekulasi buy, karena ini terlihat sudah UNPR berapa kali reject 4.050, ya coba aja spekulasi buy jebol 4.000 cut loss. Misalnya besok atau minggu depan dia kembali tutup di bawah 4.000 dan membuat low baru, ya udah cut loss saja. Cut lossnya juga tipis saja kalau mau coba spekulasi buy, tapi ini disclaimer on ya. Cut loss kalau turun dari 4.000 bisa cut loss di 3.980 atau 3.975, itu dengan kondisi kerugian 2,8% dan target profitnya tarik langsung ke ini 4.250 atau langsung tarik aja ke 4.400, karena ini terlihat kalau UNPR nanti dia bertahan di support 4.050, dia akan konsolidasi di range harga ini. Supportnya 4.050 dan resistennya 4.400. Yang penting sabar. Kalau dilihat juga ini UNPR kembali golden cross, MACD-nya bar chart di atas 0 juga meningkat, volume mulai meningkat juga di area support 4.000. Semoga ini dipertahankan. Untuk UNPR ya, UNPR jangan ditanya lah, dia udah sangat-sangat murah, tapi ya walaupun saham sudah murah ya masih bisa turun. Supportnya itu 4.000 dan toleransi 3.800, jebol dari situ ya bakal turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk UNPR. Semoga aja ada perlawanan di 4.000 dan semoga aja seminggu ke depan dia bergerak sideways di range harga ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang coba spekulasi buy ya bisa profit lah, merasakan dari UNPR. Jadi seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham keempat, ada MSP yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,53% ke harga 960. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AMSP didistribusi. Yang distribusi juga broker asing ya, AK, CS, YU, BK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AMSP ya sudah mulai konsolidasi dan low-nya itu ada di 950 dan terlihat juga dia nggak membuat low baru ya. Low-nya hari ini ada di 955. Menurut saya juga aman karena juga terlihat AMSP koreksi dengan volume kecil yang nggak signifikan. Jadi ada peluang profit nggak? Bisa aja.
Tapi resikonya kalau menangkap pisau jatuh seperti ini, keseringan cut loss. Tapi kalau dia ada perlawanan ya cocok untuk di swing trade. Targetnya itu bisa ke 1020. Tapi ini disclaimer on ya. Ya tipis saja dulu lah, jangan ke 1020. 990 sampai 1000 aja dulu. Ya lihat nih. Kalau resistennya kan terlihat di 990 nih. Berapa kali dia coba namun terus gagal. Ya 3% cut loss-nya 1,5%. Nih cut loss saja kalau dia membuat low baru di 945. Karena low-nya ini kan ada di 950. Jadi ya toleransi 940 lah. 2%. TP-nya 3%. Jadi seperti itu kalau mau. Tapi ini disclaimer on karena ya memang sahamnya lagi downtrend dan juga profitnya tipis ya. Ya sesuai juga cut loss-nya juga tipis ya, profitnya tipis. Jadi seperti itu. Untuk HMSP ini mulai konsolidasi, kalau mau reversal ya 1200, tapi dengan kondisi seperti ini titik amannya 1080 bisa. Kalau dia sudah kembali ke atas 1080 sampai 1100, ada tanda-tanda untuk HMSP reversal. Jadi seperti itu. Untuk HMSP, langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini ditutup terkoreksi 0,54% ke harga 32.200. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Ini menarik ya GGRM, tapi terlihat nih bid offer-nya tipis. Ya sangat perlu hati-hati, nggak menarik memang. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM malah diakumulasi oleh broker asing KZ, JP, CS. Ya memang seperti itu. Kalau sahamnya lagi dikumpulin, biasanya bid offer-nya tipis. Nanti bid offer-nya ini akan tebal kalau memang sahamnya sudah ada tanda-tanda akan naik lebih tinggi. Biasanya seperti itu. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya ini bisa digambar oleh Bandar ya pergerakannya, karena kalau terlihat nih bid offer-nya tipis. Dia makan 29, makan 96 aja udah kegoreng nih kan. Jadi nggak bisa dipastikan juga ini naiknya benar bisa lanjut atau hanya pancingan, karena ini terlihat ya bid offer-nya tipis. Nah, bagaimana mendeteksinya GGRM ini benar atau enggaknya? Ya nanti lihat kalau sudah bid offer-nya mulai rame, mulai tebal, yaitu berarti memang ada buyer partisipasi retail yang ikutan. Ya kalau saya lihat, kalau mau aman GGRM harus naik dulu ke atas 33.000. Kalau dia udah di atas 33.000, ada potensi untuk kembali ke atas. Tapi selama di bawah 33.000 ya jangan dulu masuk ya. Karena bisa aja ini hanya permainan price maker Bandar yang bisa dibilang ya, karena bid offer-nya tipis. Jadi seperti itu. Kalau yang sudah pegang dari atas ya semoga aja didoakan GGRM bisa balik ya. Kalau nggak akhir tahun, tahun depan lah. Tapi untuk sekarang kondisinya harus diakui tertekan sahamnya ya. Walaupun fundamentalnya bagus ya nggak ada yang mau narik. Itu aja masalahnya. Kalau nanti big fund, market makernya mau narik dengan volume besar, ya bagus. Cuman dengan kondisi sekarang, volumenya tipis. Jadi rawan juga untuk turun. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang hari ini ditutup di harga 2.200 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor sudah 3 hari bertahan di atas 2.200 dan membuat candle rejection. Sayangnya volumenya kecil, tapi ya bisa dikatakan aman. Kalau yang simpan untuk midterm, harga sekarang juga bagus karena 2.190 sampai 2.200. Ya mentok-mentok kalau saya lihat paling-paling ke 2000 ini sampai 2100 dia mantul lagi. Jadi bisa aja nih dia nggak ke bawah lagi. Kalau market mendukung dia bakal rally karena ini kan sudah berapa kali di reject area 2200. Sempat breakdown 2 hari tapi hari ketiga keempat dia kembali naik. Jadi ya cukup aman lah 2190. Kalau dilihat nih tarik trennya juga, nah kan dia masih di dalam downtrend channelnya. Kalau mau konfirmasi ya ini tarik lagi ya 2300 2400 ini bakal ada tanda-tanda reversal. Tapi lihat seminggu ke depan mampu enggak Mayor ini bergerak di range harga supportnya 2190, resisten terdekat 2300 dan 2400. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau untuk trading mending hindari ya, tapi kalau yang mau dengan saham yang lambat gerak ya bisa aja masuk Mayor. Kalau saya lihat bisa ada
rebound besok kalau market mendukung. Terdekatnya aja uji 2240 dulu sampai 2300. Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham terakhir. Ada AISA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,97% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AISA hampir sama ya. Ya sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini membentuk pola head and shoulder, tapi sepertinya nggak valid ya. Karena ada candle rejection atau hammer di tanggal 20 Agustus. Sayangnya ini dia coba uji 2010 atau EMA 20-nya ini namun gagal. Ya ini sepertinya akan turun dulu ke 200. Untuk AISA juga wait and see ya, karena dia sudah membentuk higher low baru lagi. Yang pertama sini, kedua ini, ketiga nih kan dia membentuk. Jadi ini arahnya ke bawah. Kalau 2000 ini bertahan sih aman. Tapi kalau jebol akan ke 1900. Jadi semoga aja seperti ini nanti pergerakannya, dia turun besok satu hari, terus hari Senin dia rebound lagi. Kalau dia breakout 2200 itu bagus untuk Mayor ya, karena itu bisa dibilang jangan 234 ini ketinggian ya. Sini aja dulu. Kalau dilihat histori sebelumnya, resisten yang cukup kuat itu di 220 yang harus dilewati. Kalau dia bisa breakout 220, ada tanda-tanda juga reversal. Ya, target selanjutnya 250 sampai 270. Ya, ini tarik. Jadi seperti itu. Untuk AISA wait and see aja dulu. Kalau besok dikasih di 200 sampai 198, coba aja spekulasi buy, jebol 190 cut loss. Seperti itu. Untuk AISA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.